Pada suatu hari, ada seekor monyet yang sangat nakal sekali. Selain nakal, monyet tersebut rakus dan suka mencuri buah-buahan para petani. Perbuatannya membuat para petani resah, dan para petani pun menjaga ladang mereka dengan ketat. Dan tentu saja hal itu membuat si monyet kebingungan. Karena jika sampai tertangkap, nyawanya bisa melayang. Suatu hari, si monyet meringis menahan lapar. Dia melihat burung gagak sedang membawa buah anggur. Melihat itu, air liur si monyet mulai berjatuhan. Si monyet berteriak kepada si gagak, "Hai gagak!" Merasa dipanggil, gagak pun berhenti dan bertengger di dekat monyet. "Gagak, dari mana kau dapat buah anggur yang ranum itu?" tanya si monyet. "Aku mendapatkan buah ini dari kebun di seberang sungai. Para petani baik hati. Mereka tidak akan mengusir dan melukai jika hanya mengambil buah yang sedang terjatuh ke tanah. Asal jangan makan buah-buahan yang masih ada di pohonnya," jawab si gagak. Mendengar jawaban si gagak, monyet pun menjadi sangat girang. Dia pun segera menuju kebun di seberang sungai yang diceritakan si gagak. Tapi sial, ia tidak bisa menyeberangi sungai karena airnya sedang meluap. Hal tersebut membuat si monyet menjadi kebingungan karena ia tidak bisa berenang untuk menyeberangi sungai. Monyet pun terdiam berpikir untuk bisa menyeberangi sungai tersebut. Akhirnya, si monyet teringat kepada sahabatnya si kerbau. Si monyet pun segera mencari si kerbau. "Hai kerbau, sahabatku," sapa monyet. "Ada apa, monyet?" "Wah, monyet, kau sekarang terlihat gemuk," kata si kerbau. "Hehehe, bagaimana aku tidak gemuk, kerbau? Aku makan enak setiap hari. Petani di seberang sungai sana selalu memberikan makanan enak kepadaku, dan aku diperbolehkan menghabiskan buah-buah di kebunnya," kata si monyet mulai merayu dan berbohong kepada si kerbau. "Wah, benarkah itu, monyet? Beruntung sekali kau. Pantas saja kau terlihat tambah gemuk," kata si kerbau tanpa sedikit curiga kepada si monyet. "Apakah kamu mau ikut denganku, sahabatku? Kita makan sama-sama di sana." Monyet mulai menipu si kerbau. "Kau baik sekali, monyet. Baiklah, aku ikut denganmu. Ayo kita ke sana, monyet," kata kerbau sangat girang. "Tapi tunggu sebentar, kerbau sahabatku. Saat ini untuk ke sana agak susah karena air sungai sedang meluap dan aku tidak bisa berenang." "Itu masalah gampang, monyet. Aku bisa berenang. Nanti kau bisa naik ke punggungku," jawab si kerbau tanpa curiga. Merasa rayu tipunya berhasil, si monyet merasa sangat senang. Akhirnya, si monyet dan si kerbau pun segera pergi menuju kebun di seberang sungai. Dan saat menyeberangi sungai, si monyet naik di punggung si kerbau. Setelah sampai di kebun, si monyet pun sangat rakus, segera makan buah-buahan dengan lahapnya. Ia tidak memperdulikan buah yang masih ada di pohon, semuanya dimakan. Begitu pula si kerbau, ia pun makan dengan lahap. Karena si kerbau merasa buah-buahan memang sengaja diberikan kepada si monyet.
Tanpa mereka sadari, gerak-gerik mereka telah diperhatikan oleh para petani. Setelah si kerbau dan si monyet tengah kekenyangan, para petani langsung menyergap monyet dan kerbau. Monyet yang sadar akan bahaya yang datang segera berlari menyelamatkan diri, meninggalkan kerbau yang kebingungan karena tidak tahu masalah yang sebenarnya. Para petani melempari batu dan mengusir mereka. Si kerbau pun berlari menyelamatkan diri dan tubuh si kerbau pun penuh dengan luka. Sedangkan si monyet sudah tidak kelihatan batang hidungnya. Si kerbau pun sadar bahwa dirinya telah ditipu oleh monyet. Akhirnya, setelah berlari dari kejaran para petani, si kerbau pun sampai di tepi sungai. Dengan segera si kerbau terjun ke sungai untuk menyeberang. Tiba-tiba si monyet muncul. "Hai kerbau sahabatku, tunggu aku. Apa kau tega meninggalkan sahabatmu di sini?" teriak si monyet memanggil si kerbau. Melihat kemunculan si monyet, si kerbau sebenarnya sangat dongkol. "Jika kau mau ikut menyeberang, cepatlah kau melompat ke punggungku," jawab si kerbau dengan nada ketus. Si monyet pun berlari. Dengan sekuat tenaga, monyet semakin takut dan panik ketika mendengar suara para petani yang mengejar ada di belakangnya. Setelah sampai di pinggir sungai, si monyet pun segera melompat ke punggung si kerbau. Tapi naas, karena perut si monyet terlalu kenyang, membuat tubuhnya bertambah berat dan kurang lincah. Lompatan si monyet tidak sampai di punggung si kerbau, dan akhirnya si monyet pun tercebur ke sungai dan hanyut terbawa arus. Hikmah dari cerita ini anak-anak adalah jangan serakah dan jangan mengkhianati kepercayaan orang lain, karena pada akhirnya akan merugikan kita sendiri. Sampai di sini ceritanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.